Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya saya akan mulai meramal untuk kamu orang yang berzodiak Leo di bulan September ya. Kita akan melihat bentuk gambaran, bentuk manifestasi kehidupan, rintangan dan tantangan, gambar hoki rezeki dan dihampiri sebuah dewa penolong. Bagaimanakah yang akan kamu capai nantinya? Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu, orang berzodiak Leo, ini dipengaruhi oleh banyak-banyak pemikiran ya. Ini mengenai dengan thoughts ya, bentuk pola cara berpikir kamu seperti apa, dan mungkin di sini adalah bentuk pemikiran yang cukup menarik terhadap orang yang dia pikir, gitu ya. Jadi mengenai tentang banyak pola berpikir, cara berpikir secara terbuka ataupun secara tertutup, ataupun memang suka memikirkan sesuatu yang suka berhayal ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat adalah sebenarnya adalah bentuk pemikiran cukup positif ya, tapi saya tidak tahu apakah negatif atau tidak karena ini sesuai dengan apa yang merencanakan segala sesuatu ya. Nah, jadi untuk membahas sebuah bentuk masa pemikiran ini bisa dikelilingi oleh yang namanya cukup menantang, oleh pemikiran yang mungkin tidak kamu ketahui ya, ataupun sebuah bentuk gambaran orang yang bijaksana. Jadi di sini yang salah adalah bentuk pemikiran dan penilaian apakah mendapatkan sebuah hubungan yang erat dengan jalannya sebuah asmara atau memang jalannya sebuah hubungan mitra bisnis atau berhubungan dengan namanya positif finansial keuangan ataupun mengenai tentang sebuah berkat ya. Nah, coba kita akan melihat bentuk manifestasi kehidupan kamu. Manifestasi kehidupan kamu ini dipengaruhi oleh siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn ya. Set up and late ya. Mengenai tentang yang namanya sebuah terbukanya pintu-pintu yang bisa terbuka untuk jalannya hidup kamu, awal hidup kamu yang baru ya. Nah, untuk kamu dipengaruhi oleh siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn mengenai tentang sebuah bentuk langkah-langkah dan sebuah bentuk memimpin sesuatu ya. Jadi adalah kabar yang sangat baik di sini adalah Anda harus bisa tahu apa yang kamu inginkan dengan tingkat tertentu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak tahu bagaimana kamu cara mendapatkannya, melangkah dan mengetahui karena kamu adalah bos yang mengatur hidup kamu sendiri. Bagaimana akan kamu capai, bagaimana akan kamu sikapi dan bagaimana akan kamu hadapi. Diperlukan sebuah bentuk disiplin atau sebuah bentuk perencanaan yang baru. Jadi, hidup kamu di sini yang saya adalah ambisi bukanlah sebuah hal yang kotor, tetapi apapun yang ingin kamu ciptakan, apa yang kamu bangun dalam hidup kamu, tidak ada sesuatu tujuan yang cukup terlalu besar. Tapi bagikanlah rencana yang terlalu besar. Bagilah rencana menjadi bagian-bagian kecil, lalu baru bisa kamu capai dengan baik. Penuh dengan lambat dan penuh dengan mantap, tenang dalam mencapai sebuah ekspektasi, sebuah keinginan kamu seperti apa. Lepaskanlah segala sesuatu supaya kamu bisa mencapai ke sebuah kesuksesan. Tanda yang sangat baik untuk kamu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kamu yang profesional. Tujuan dan ambisi kamu, rekan kerja kamu, apalagi dalam mewujudkan pola berpikir kamu. Pemikiran adalah di mana ya kamu bisa lebih banyak memvisualisasikan secara lebih sadar ya. Jadi rencanakanlah selama 12 bulan, rincikanlah apa yang akan kamu capai, bagaimana kamu mewujudkan dan bagaimana kamu melepaskan dengan untuk mendapatkan mencapai sebuah kesuksesan. Nah, jadi set up and late ya, ini sebenarnya penuh dengan langkah-langkah. Kamu adalah bos kamu sendiri, kamu adalah atasan dalam hidup kamu sendiri dan bagaimana kamu mengatur hidup kamu seperti apa. Dari awal sampai akhir, bagaimana akan kamu capai di sini adalah sesuatu strategi, sesuatu rencana yang baru yang akan kamu inginkan. Rencanakanlah, visualisasikanlah. Bagaimana kamu merencanakan, bagaimana kamu merincikan itu semua, dan bagaimana akan kamu capai. Itulah yang terbaik dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu sikapi dan barulah kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik di bulan September. Coba kita akan melihat berbagai bentuk rintangan dan tantangan kamu. Ini dipengaruhi oleh batu rose quartz, green adventuring
ya. Kita akan melihat dulu dari segi bentuk rintangan. Rintangan rose quartz ini adalah mengatakan bahwa mulailah dari sekarang di bulan September, kamu harus bisa membuka hati kamu. Sudah saatnya kamu bisa mendapatkan dan merasakan kasih sayang, cinta dan perhatian dari diri kamu sendiri untuk kamu sendiri. Jadi secara otomatis kamu bisa menarik energi hal-hal yang positif dari orang lain. Bentuk perhatian dan bentuk dukungan dan doa. Mulai dari sekarang ya kamu harus bisa lebih banyak memvisualisasikan, merasakan energi cahaya yang baik. Jadi membersihkan segala bentuk hubungan dengan bentuk beban masa lalu, ya, yang cukup menyakitkan hati kamu dengan hati dan pikiran kamu. Jadi kamu harus bisa banyak meluangkan waktu kamu dengan cara mengakui, merasakan cinta yang cukup, dikelilingi oleh orang-orang yang cukup baik, orang-orang yang terkasih yang sebagai bentuk dewa penolong. Nah, jadi yang mungkin kamu juga harus bisa lebih banyak berdoa, mendoakan orang meninggal untuk meminta berkat, ya. Nah, jadi di sini untuk apalagi keluarga teman-teman yang masih hidup, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membuka hati kamu, berikan cinta dan perhatian tanpa syarat kamu, ya. Karena di sini yang salah adalah hidup kamu sebenarnya dipenuhi dengan berbagai banyak kebahagiaan. Kamu bisa menikmati hubungan yang indah, setara, dan penuh dengan kasih sayang, ya. Jadi apapun yang harus kamu hadapi di sini adalah membentuk sebuah hubungan yang intim, hubungan yang cukup baik, hubungan yang lebih dekat. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak merasakan sesuatu hubungan yang memuaskan, hubungan yang baru bisa memasuki sebuah hubungan hidup kamu seperti apa. Karena di sini yang salah adalah rintangan kamu itu adalah penyembuhan beban-beban masa lalu kamu. Jadi kamu harus bisa mulai siap untuk melepaskan beban masa lalu dan sikapilah dengan kehidupan di masa sekarang. Nah, di sini kita akan melihat bentuk-bentuk rintangan kamu dan setelah melihat bentuk tantangan kamu seperti apa, ya. Nah, ini di sini dipengaruhi oleh batu Green Adventuring, ya. Yang namanya di sini adalah bentuk peluang kesempatan emas, peluang baru, ya. Nah, di sini adalah ketika kartu ini Green Adventuring ini mengenai tentang sebuah namanya harapan. Ini peluang baru akan segera datang kepada kamu, ya. Nah, jadi bentuk pemikiran kamu harus bisa lebih banyak menikmati cara hidup kamu seperti apa. Terbukalah terhadap perubahan positif dan energi awal hidup kamu yang baru. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak merasakan energi-energi yang cukup baik, energi yang untuk pengembangan kreativitas kamu di sekitar kamu. Lingkungan kamu seperti apa, ya. Jadi di sini kamu lebih banyak bergerak maju dengan ide-ide, rencana, gagasan, wawasan kamu yang baru. Kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk berpikir lebih terbuka terhadap apa yang kamu terima dengan saran dan nasihat dari orang-orang yang terdekat dengan kamu. Jadi ini adalah sebagai batu kesempatan untuk batu loncatan ataupun batu kesempatan untuk meraih sebuah energi yang baik, ya. Nah, jadi membantu kamu tuh bisa melepaskan bentuk pola kesempatan, pola berpikir kamu, kebiasaan kamu, sehingga kamu bisa lebih banyak termotivasi terhadap penerimaan dalam setiap perubahan dan peluang baru di sekitar kamu. Jadi ada sesuatu saat yang lebih tepat untuk bisa lebih fokus dalam mewujudkan kemakmuran dalam hidup kamu di saat-saat tertentu di bulan September. Nah, jadi kamu capailah sebuah bentuk peluang emas dan hadapilah sebuah tantangan jika kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dan lepaskanlah bentuk pola kebiasaan kamu, pola yang bisa membawa kamu termotivasi. Nah, jadi tantangan kamu ada di depan mata kamu dan capailah sebuah bentuk peluang kesempatan emas, peluang yang cukup baik dalam apa yang kamu capai, ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu orang zodiak Leo, inilah sebagai bentuk rintangan dan tantangan yang harus kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu, ya. Jadi udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu sikapi, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong. Ini dipengaruhi water creation, ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah penciptaan, sebuah bentuk kreativitas dan pengembangan bakat kemampuan kamu, ya. Jadi ini yang saya lihat adalah mengalir ke depan dengan anggun dan lebih percaya diri. Keyakinan kamu itulah yang harus kamu capai dengan sisi positif. Kamu depankanlah dan lebih banyak bersikap jujur pada emosi kamu. Tetap berpikir lebih stabil,
dan jangan biarkan diri kamu menjadi stagnan di jalan hidup kamu. Pertimbangkanlah apa yang lebih penting bagi kebahagiaan Anda. Ya. Nah, jadi kamu ikutilah dengan sifat religius jiwa kamu dengan Tuhan kamu supaya kamu bisa menikmati dan bisa merasakan betapa hidup kamu lebih menyenangkan dari sebelumnya. Dan mengalir, berjalan, melihat ke depan dengan penuh keyakinan, percaya diri, dan yakin bahwa kamu bisa menjalankan segala sesuatunya dengan emosional yang lebih stabil dari sebelumnya. Dan inilah adalah sebuah kartu yang cukup baik untuk kamu, cara berpikir kamu dalam mengembangkan bakat kemampuan seperti apa, dan capailah apa yang menjadi kehendak kamu, ya. Oke teman-teman, inilah siklus kehidupan untuk kamu orang berzodiak Leo. Baik buruknya bisa kamu sikapi dengan baik dan kamu jalankanlah sesuai dengan harapan kamu, ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 081919635839, dan ada edisi paket promo khusus untuk di bulan September. Jadi Anda bisa mengikuti edisi paket promo atau mengikuti aturan tertentu yang sebelumnya yang sudah ada, ya. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.